Puji Tuhan. Horas. Yahobu. Mejua-jua. Ya. Salam. Salam dan sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, pelayan yang boleh memberikan kami kesempatan menyampaikan atau menyampaikan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya orang Medan, saya anak Medan dari lahir sampai saya tamat SMA, saya meninggalkan kota Medan. Kampung saya di Gaperta, saya anak Helvetia, Bapak Ibu saudaraku ya. Tetapi saat ini kami semua sudah di luar semua merantau, ya. Dan rumah keluarga dijaga sama keluarga yang lain, Bapak Ibu saudaraku ya. Dan saya saudaraku datang ke Medan karena ada urusan keluarga. Beberapa hari yang lalu saya mengirim pesan ke Bapak Gembala, izin saya beribadah di GPD Kasih Bapa. Ya, puji Tuhan, Bapak Gembala baik hati dan kami boleh diperkenankan datanglah. Dan saya datang hari ini, Bapak Saudaraku. Puji Tuhan, ada video ini menjelaskan tentang profil saya, Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti kita jumpa, ya kan? Karena dunia ini kecil katanya. Itu istri saya tadi, ini anak-anak saya punya anak 2. Dan ini pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami sedang membangun gereja baru. Nah, ini ruangan di dalamnya kami sudah gunakan walaupun belum maksimal. Dan itu istri saya, kami mengusahakan hidroponik, saudaraku ya, tanaman dan juga jamur tiram putih. Saya memberikan pelatihan ini juga kepada hamba Tuhan di Riau. Ini cabai-cabai yang saya tanam di tanah rawa. Ini gereja kami juga menjahitkan jubah. Kami sama jemaat jahitkan di gereja. Nah, kadang-kadang kami jual jeruk, bangun gereja. Nah, begitulah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan ya. Dan saya percaya semuanya kita punya kerinduan mau hidup kita berarti. Amin. Saya percaya semua kita mempunyai kerinduan hidup kita bermanfaat, berdampak, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya itu. Ketika satu kali saya pelayanan di penjara, saya sering pelayanan ke penjara, lalu saya katakan sama orang di penjara, saya sebenarnya berdiri di sini di depan menyampaikan firman Tuhan, bukan karena saya lebih baik, tapi karena kesempatan Tuhan kasih bagi saya. Sebenarnya saya juga melakukan banyak hal yang jahat, tetapi kemudian Tuhan yang tangkap saya, bukan polisi yang tangkap saya, sehingga saya bertobat. Ya. Saya bilang kepada orang-orang di penjara, sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, ada masa depan bagi dia. Bagi dia tetap ada kerinduan untuk baik. Sebaik-baiknya orang, sekudus-kudusnya orang, sehebat-hebatnya orang melayani Tuhan, dia juga pasti punya masa lalu. Tapi dia bisa berdiri karena dia mau memfokuskan hidup dan menyerahkan sepenuhnya hidup untuk menjadi berarti, bermanfaat, jadi berkat. Amin. Saya percaya jemaat GPD Kasih Bapa sudah datang di rumah Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kerinduan Tuhan bagi kita. Semua kita pasti adalah orang-orang yang punya kerinduan mau berarti, mau bermanfaat, mau berdampak. Ya. Baik di rumah, di komunitas, di gereja kita ini, di mana saja kita berada. Dan ada nasihat firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Kita membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9.
Puji Tuhan. Ya. Ayat yang ke-36 kita baca Bapak Ibu. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya. Mari kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3 ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Haleluya. Bapak Ibu, Yope adalah sebuah kota yang kecil. Dan di kota yang kecil itu ada seorang perempuan. Ya. Di abad pertama, perempuan itu saudaraku di bawah laki-laki kelasnya, ya, tidak dipandang. Dan tetapi di Yope itu ada seorang perempuan yang namanya ditulis di buku kehidupan. Amin. Semua kita punya kesempatan untuk nama kita ditulis dalam buku kehidupan. Sebabnya lakukanlah hal-hal yang membuat Tuhan boleh senang kepada kita dan kita boleh diperkenankan Tuhan nama kita dalam buku kehidupan. Namanya ditulis. Ada banyak orang yang punya kekayaan, punya jabatan, tapi namanya nggak ditulis. Ada juga orang kaya, dia dalam Alkitab kaya raya, setiap hari mewah, tapi nggak ditulis namanya. Karena bagi Tuhan bukan itu yang penting, tetapi dampaknya yang penting apa yang sudah lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan di Yope itu Bapak Ibu ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Tabita satu-satunya di dalam Alkitab yang dituliskan dia murid perempuan. Dia adalah seorang wanita yang mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Bapak Ibu, Yope ini adalah sebuah kota kecil dan ada wanita yang bernama Tabita. Dan di Yope, mayoritas orang-orang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan dan banyak di sana para nelayan yang meninggal karena bekerja, kapal karam, kapal terdampar, atau mungkin karena ombak. Sehingga banyak ibu-ibu yang mereka menjadi janda. Menjadi janda dan di Yope ini si Tabita ini, saudaraku, di sana dia banyak sekali berbuat baik. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, menjadi murid Tuhan itu berarti mengikuti Tuhan. Menjadi murid Tuhan itu berarti mengubah haluan, mengubah tujuan hidup. Ya. Tabita dia menunjukkan bagaimana dia menjadi murid Tuhan. Dan itu terbukti dari ayat yang sudah kita baca. Dia mencontoh Tuhan dengan banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tabita ini banyak sekali berbuat baik. Banyak sekali memberi sedekah. Dan apa yang dilakukan itu berdampak dan dirasakan oleh banyak orang. Ya. Bapak Ibu, benar kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi kita diselamatkan harus berbuat baik. Amin. Ya. Tuhan Yesus juga melakukan banyak hal. Dia berkeliling dan banyak juga berbuat baik. Amin. Ya. Dan satu kali Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ke-37,
Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Tetapi seorang wanita, seorang perempuan yang Alkitab tidak menuliskan apakah dia sudah menikah atau belum, tetapi Alkitab hanya menuliskan dia adalah perempuan yang sangat suka berbuat baik. Akhirnya dia sakit, lalu sakitnya membuat dia mati. Ya. Bapak Ibu, semua kita bisa saja mengalami masalah, ya kan? Semua kita bisa saja mengalami persoalan. Sebabnya anak-anak Tuhan jangan menjadi mental cengeng. Kalau mendapatkan masalah lalu berkata, Tuhan gak baik sama saya, Tuhan tidak mengasihi saya, bahkan ada yang mengatakan Tuhan jahat sama saya. Semua kita, Tuhan izinkan mengalami ujian itu. Dan sebagai orang percaya kita harus tahu, ada rencana Tuhan yang indah di balik apapun yang terjadi kepada kita. Dorcas, wanita yang adalah murid Tuhan, perempuan yang adalah murid Tuhan ini, dia banyak sekali berbuat baik, banyak sekali memberi sedekah. Tetapi pada suatu ketika dia mengalami sakit. Bahkan sakitnya itu berujung kepada kematian. Dan kita akan lihat nanti di akhirnya ternyata ada rencana Tuhan bagi dia. Siapapun kita, kalau saat ini kau mengalami masalah, mengalami pergumulan, jangan biarkan kau berdosa karena itu. Ya. Orang miskin dia masuk neraka bukan karena dia, orang miskin masuk surga bukan karena dia miskin. Ya. Nanti banyak orang miskin yang masuk neraka. Kalau saya putar, saudaraku, kalau kita tonton tayangan di film-film, di tayangan-tayangan di televisi, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu membunuh? Karena kesulitan keuangan, karena disakiti, karena saudaraku alasan-alasan itu. Tetapi maksud saya orang Lazarus, orang miskin itu, walaupun dia miskin, dia tetap menjaga untuk dia tidak menyakiti hati Tuhan. Dia tidak buat dosa, tidak ada dicatat dalam Alkitab dia melakukan hal-hal yang salah, merugikan orang lain. Dia tetap menjaga hidupnya terus bisa berkenan kepada Tuhan, walaupun dengan dia harus menderita. Dia sabar, dan itulah yang membuat Lazarus masuk ke surga. Orang kaya masuk neraka bukan karena dia kaya. Banyak juga orang-orang kaya yang Tuhan perkenankan masuk dalam surga. Hamba-hamba Tuhan banyak dalam Alkitab juga kaya. Ada Abraham, ada Yakub, Daud juga, mereka kaya. Tetapi mereka kaya, mereka menggunakan apa yang Tuhan percayakan itu untuk berarti menjadi berkat, berdampak. Amin. Tabita, dia berbuat baik kepada ibu-ibu janda di Yope yang begitu banyak, saudaraku. Dia berbuat baik kepada ibu-ibu janda di kota Yope, ya. Dan apa yang dia lakukan, saudaraku? Tabita ini melakukan perbuatan baik hanya dengan modal yang sederhana, ya. Apa modal dia, Bapak Ibu? Apa modalnya? Modalnya hanya jarum dan benang. Jarum dan benang. Ya. Tabita ini adalah seorang penjahit. Saya mengira dan saya sama-sama kita mengetahui kalau yang namanya wanita itu umumnya bisa menjahit, ya kan, saudaraku. Apalagi kalau zaman dahulu kan jahitan tidak ada pakai mesin jahit, pakai tangan, ya kan. Semua bisa, rata-rata wanita, ya. Dan Dorcas tidak disebutkan di dalam firman Tuhan ada talenta-talenta dia yang lain. Talenta dia hanya ini, menjahit. Talenta yang sebenarnya orang-orang lain juga umum punya. Dorcas ini bukan orang yang luar biasa. Dorcas ini adalah orang yang biasa sebenarnya, sama dengan kebanyakan orang. Talenta dia juga bukan talenta yang wah-wah. Talenta dia hanya talenta yang ibu-ibu normal punya. Menjahit. Semua orang bisa menjahit. Mungkin jahitan bagus, itu tergantung. Tetapi saya percaya apapun keterampilan dengan dilatih terus dan dikerjakan terus,
maka dia akan menjadi profesional di sana. Ya. Tabita dia menggunakan jarum dan benang saja dan dia menjadi berkat. Jemaat mungkin berkata, aku mau menjadi berkat, aku mau berarti, aku mau berdampak, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku hanya bisa bawa motor. Banyak orang bisa bawa motor. Tetapi kalau yang hanya bilang, yang berkata demikian, engkau bisa seperti Tabita. Tabita hanya itu, tapi yang membedakan dia apa? Hatinya yang mau melayani Tuhan. Hatinya yang mau berdampak bagi orang, hatinya yang mau menjadi berkat bagi orang, berarti bagi orang. Kalau engkau berkata demikian, engkau bisa pakai. Mungkin mengantar jemput orang-orang jemaat yang jauh kesulitan datang. Mungkin menjemput jiwa-jiwa baru yang sungkan datang ibadah. Mungkin kau berkata, aku tak punya apa-apa. Aku hanya bisa bangunan. Semua Bapak Saudaraku, talenta-talenta itu, Bapak Ibu, Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Dalam Alkitab, Tuhan tidak mencari orang yang hebat luar biasa, tetapi Tuhan mencari orang yang hatinya luar biasa. Amin. Dorcas ini, Tabita ini hatinya luar biasa. Dia hatinya berbeda. Dia orang umum. Dia orang yang biasa seperti orang-orang lainnya, ibu-ibu yang lainnya. Dia juga mengalami kesusahan juga. Tetapi Dorcas ini, dia punya hati. Karena dia murid Tuhan. Tadi kita baca, sudah kita dengar di awal, saudaraku, murid Tuhan itu artinya orang yang mau mengikut Tuhan dan mengubah haluan tujuan hidupnya. Kalau tadinya dia murid hawa nafsunya, murid duniawi, murid yang lain-lain, saudaraku, mengikuti ke sana. Sekarang kita menjadi murid Tuhan yang kita mengubah haluan tujuan kita, mengikuti arah kemana Tuhan mau tunjuk kepada kita. Dan Dorcas berubah, dan itulah yang dia lakukan. Dia menjadi berkat. Dia dengan modal benang dan jarum, Bapak Saudaraku, dia menjahit. Alkitab tuliskan, banyak sekali orang di kota Yope yang merasakan dampak kehadiran dari seorang perempuan ini. Mungkin kau mengatakan, aku biasa, tidak banyak yang bisa kau buat, sedikit. Tetapi kalau kita mau, saudaraku, mempunyai hati yang besar. Saudaraku, Mother Teresa pernah bilang begini, tidak semua orang mempunyai kesempatan atau bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi semua orang pasti bisa melakukan hal-hal kecil pun dengan hati yang besar. Amin. Kalau saudaraku melakukan hal-hal yang mungkin menurutmu kecil, engkau bawa bunga ke gereja, engkau boleh membawa superpel, walaupun engkau tahu superpel bisa dibeli sama Pak Gembala. Engkau mau bawa superpel, engkau bawa kain pel sendiri, walaupun mungkin ada anggaran gereja ke sana. Engkau mau membawa pengharum ruangan, engkau mau bawa apa saja engkau bawa, mungkin itu hal-hal yang kecil dan mungkin itu sepele bagi sebagian orang. Tapi kalau engkau melakukan dengan hati yang besar, di sana Tuhan akan berkati dan pakai kita. Amin. Wanita ini, si Tabita ini, dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah hanya dengan modal jarum dan benang. Hatinya luar biasa melayani Tuhan. Sampai akhirnya, walaupun dia melayani Tuhan, dia orang yang baik hati, dia mengalami persoalan, dia mengalami masalah, dia sakit. Bahkan sakitnya mengalami kematian. Ada yang di sini sakit kantong mungkin, bahkan hampir mati kantongnya. Ada yang begitu. Atau sakit di rumah tangga, mungkin sampai mati rumah tangganya. Maksudnya ya mungkin udah pecah-pecah begitu ya. Ada yang begitu. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kita harus tahu, apapun yang terjadi kepada kita, semua diizinkan Tuhan. Tuhan mau beracara karena Tuhan punya pekerjaan di sana. Dia mau namanya dimuliakan di sana. Yang penting hati kita, mari bawalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan.
Tabita ini dia melewati keterbatasannya, ya. Dia melewati keberadaannya. Dia tidak mau dibatasi oleh kelemahannya. Dia tidak mau dibatasi oleh apa yang dia punya. Dia mau apa yang dia punya, apa keterbatasannya itu, dia mau melakukan lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Mungkin engkau punya keterbatasan, engkau sulit, saudaraku. Engkau punya keterbatasan, mungkin engkau boleh menyampaikan, mengajak orang datang ke gereja. Tapi kalau engkau punya kerinduan, saudara kan bisa naikkan kita, amin. Saudara kan bisa lompatkan kita. Ya. Saya, saudaraku, lama sekali bergumul agar saya tawar-menawar sama Tuhan. Saya gak mau jadi pendeta, ya Tuhan. Gak mau saya. Kenapa? Karena saya punya banyak kelemahan yang memang tidak cocok jadi pendeta. Pendeta itu pasti bisa main gitar, pasti bisa menyanyi. Saya nggak bisa, saudaraku. Marinang bawa saya sama gitar, sama musik, saudaraku. Jadi ketika saya pemuda, saya cemburu melihat pemuda-pemudi yang melayani luar biasa Tuhan pakai. Tuhan, aku kepingin kayak mereka, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Ya. Tawar menawar saya ketika Tuhan bilang kamu melayani, dalam hati saya seperti itu berbicara. Saya tawar menawar yang lain lah Tuhan. Aku mau pengusaha aja. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau bantu hamba-hamba Tuhan. Tidak, kamu mau. Aku mau menunjukkan. Aku mau pakai yang berbeda. Hatimu, aku mau pakai yang berbeda. Ya. Kemudian saudaraku, saya melayani Tuhan. Dan waktu saya pemuda, saudaraku, gereja itu bersih saya buat. Pulang ibadah, saya susun bangku. Kalau Bapak Gembala saya bilang gotong royong, jumpa jam 3, jam 2 saya sudah ada. Pulang jam 6, saya pulang jam 7. Karena memang saya tidak bisa apa-apa. Jadi karena saya nggak bisa apa-apa, sehingga saya melakukan semuanya. Wah harus, karena saya memang nggak bisa apa-apa. Karena saya harus melakukan semuanya lagi bagi Tuhan. Amin. Oh saudaraku, jadi kalau engkau mengatakan tidak ada yang ku bisa, saudaraku, datang sama Tuhan. Atau datang sama Bapak Gembala. Pasti nampak nanti apa yang memang bisa. Kalau engkau mau melayani, Bapak saudaraku, kekristenan itu adalah kita, Bapak saudaraku, melayani Tuhan. Kekristenan itu bukan sifat yang individualisme, sosial, saudaraku. Tidak ada kekristenan mengajar kita menyendiri lalu menjadi orang kudus, menjadi orang hebat, tidak ada. Kalau agama-agama lain masih bisa. Mereka datang ke goa, datang ke gunung, datang ke lembah, mereka bertapa. Pulang dari sana jadi orang kudus, jadi orang sakti. Kekristenan enggak. Semakin engkau mau dipakai Tuhan, semakin engkau harus mau berdampak bagi orang lain. Makanya kalau ada orang bilang, Amang, saya gerejanya, tapi gerejaku di rumah. Saya di rumah dengar khotbahnya saya. Ya. Enggak, saudaraku, bukan di situ. Kekristenan itu adalah berdampak bagi orang lain. Kalau engkau di rumah enggak ada dampak bagi orang lain. Kalau engkau ke gereja, engkau bisa menyalam sama sesama jemaat, memberi semangat. Mungkin engkau tidak berkata-kata kepada dia semangat, tapi karena melihat engkau semangat, dia jadi semangat. Saudaraku, kesulitan kita, kesusahan kita itu bisa Tuhan pakai menjadi alat bagi orang lain. Satu kali seorang pemuda ajak saya, Bapak Ibu, ngopi. Ya. Pemuda dari gereja lain, gereja kita juga GPDI tapi tempat lain. Om, ngopi dulu kita om. Kenapa begitu? Ya oke, saya bilang. Saya datang sama dia saudaraku. Saya ngopi. Ya. Waktu saya ngopi dia bilang begini, Om, jujur ya om ya. Jujur, tapi om jangan marah. Ya apa nih? Sebenarnya om enggak ganteng-ganteng amat dibanding gembala saya. Kawan ini. Ya tapi dia bilang jujur dia kan, oke lah. Sebenarnya om nggak ganteng-ganteng amat dibanding gembala saya ganteng katanya. Tetapi om nggak tahu saya, kalau saya lihat om, saya semangat lagi om. Saya ingat bagaimana om merintis pelayanan, om bersabar. Saya mengingat bagaimana om berapa kali mengalami diusir dari pelayanan, pindah pelayanan, om bertahan dan sampai sekarang om melayani. Kalau kulihat om, aku bilang sama istriku, om itu bertahan, berhasil. Kita juga harus katanya. Kesusahan saya membuat jadi berkat sama dia. Jadi Bapak saudaraku yang engkau hari ini mengalami kesusahan, jangan kecil hati. Kesusahanmu itu dilihat sama jemaat yang lain. Mungkin jemaat lain berkata, Amang si bontoran. Banyak masalahnya. Walaupun ondanya itu sudah gigi tariknya, krek, habis. Tapi ke gereja dia terus. Ya.
Aku kalau lihat dia jadi malu, jadi semangat aku. Kadang-kadang kesusahan kita membuat orang lain menjadi diberkati. Asalkan di dalam itu kita tetap memuliakan Tuhan. Jangan biarkan kita susah menjadi pembenaran, kita melakukan semuanya yang salah. Tetapi kesusahan kita tunjukkan di sana kita menjadi murid Tuhan. Dorcas dia susah. Dan di Yope memang saat itu banyak ibu janda susah. Tetapi di sana dia tunjukkan dia bisa menjadi berkat. Amin. Tadi saya tunjukkan saudaraku kami menjahit di gereja. Pada masa Covid kemarin, Bapak Ibu kami menjahit banyak masker. Kami jahit banyak masker. Uang kami terbatas. Gereja kami kecil. Ya. Kami tinggal di pikiran Pekanbaru, di area yang kedua. Dan kemudian kami menjahit masker, kami bagi-bagi sama orang di jalan raya, kami bagi-bagi di pasar-pasar. Saya buat di grup pendeta-pendeta di Pekanbaru. Semua pendeta bukan hanya GPD. Siapa yang mau masker datang ke GPD Mahanaim. Satu pendeta mendapat 20 masker. Waktu 20 masker udah banyak sekali. Karena langkanya masker. Saudaraku datang banyak pendeta. Saudaraku. Satu kali ketua sinode, ketua majelis daerah maksudnya, untuk satu sinode gereja besar, saudaraku datang kepada saya. Dia bilang sama saya, kamu memang ya. Saya jadi malu saya katanya. Kenapa Mang saya bilang? Malu saya, betul malu saya katanya. Gereja saya besar, gereja saya banyak sumber daya, enggak terpikir kami melakukan ini. Malu saya. Terima kasih ya, sudah berkhotbah buat saya hari ini. Dia bilang sama saya, saudaraku. Yang kita buat kecil, tetapi saudaraku kalau kita lakukan dengan hati yang besar, dan kita lakukan, jangan lihat keterbatasan kita, Tuhan akan pakai kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, lalu si Dorcas ini mati, Bapak Ibu. Kalau kita baca selanjutnya, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepada dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Haleluya. Bapak Ibu, Dorcas dia mati. Tapi perhatikan Bapak Ibu, satu hal yang luar biasa. Dorcas mati, satu daerah itu gempa. Orang-orang di daerah itu tidak rela Dorcas mati. Orang-orang di daerah itu melihat ada kekosongan yang besar. Perempuan ini ternyata selama ini dampaknya besar. Perempuan ini ternyata selama ini luar biasa. Ketika Dorcas mati, semua mereka bersedih. Dan waktu itu saudaraku, ketika mereka tahu Dorcas mati, mereka semua bekerja keras. Bagaimanalah supaya Dorcas jangan mati. Lalu mereka mendapat kabar, Petrus rupanya ada di Lida. Lida itu dari Yope kurang lebih 20 kilo. Ya, saudaraku coba yang ke 20 kilo dari mana ke mana ya. Dan Bapak saudaraku, waktu itu belum ada motor MS King ya kan, atau mungkin belum ada mobil ya kan, Innova atau Avanza. Jalan kakilah mereka pergi ke jumpai si Petrus. Mereka menutus 2 orang menjumpai Petrus karena mereka dengar Petrus baru menyembuhkan Eneas di sana. Pergilah mereka saudaraku untuk menjumpai Petrus. Berjalan kaki. Saya coba melihat jarak jauh saudaraku, berjalan kaki 20 km kurang lebih menghabiskan 4-5 jam jalan kaki. Berjalan kakilah mereka PP untuk seorang perempuan menjumpai Petrus. Dan kalau kita membaca selanjutnya, Petrus mendengar bahwasanya si Dorcas mati, Petrus segera saudaraku, tidak tunda-tunda, dia langsung datang menjumpai. Amin. Kenapa? Karena memang Dorcas ini orangnya baik. Satu kali saya ditelepon sama jemaat, saudaraku. Om, si Anu sakit gitu. Ada anak muda kami. Si Anu sakit. Si Anu kecelakaan tabrakan. Dia sekarang di klinik. Waktu saya dengar itu saudaraku, hati saya sedih. Kenapa? Karena pemuda ini sangat baik. Dia rajin bayar persepuluhan.
Dia tidak mau absen ibadah. Dari sejak dia sekolah minggu, dia rajin bayar persepuluhan, dia nggak mau absen. Sampai dia bekerjanya lumayan, nggak mau saudara. Orangnya ganteng. Dia pemuda, tetapi dia sudah mengajar taekwondo di Brimob. Banyak sekali prestasinya. Udah ganteng, baik, semua sama dia. Waktu saya dengar dia kecelakaan, hati saya sedih. Saya bilang, Tuhan, kenapa harus sama dia? Dia baik sekali. Janganlah Tuhan. Dia baik orangnya. Gitu. Saya tawar-nawar sama Tuhan. Lalu kemudian saya pergi klinik dengan air mata berurai. Saya saudaraku enggak tunggu-tunggu ganti baju. Begitu ku dengar langsung go saya ke klinik. Karena pemuda ini baik. Baik sekali dalam melayani Tuhan. Mendukung sekali bagi pekerjaan Tuhan di Mahana yang tempat kami saudara. Tapi satu kali saya ditelepon sama seorang ibu. Amang, Rojo Amang Bah di klinik. Kenapa? Bapak Sianu di rumah sakit. Kenapa? Saya tengok jam 3 pagi. Kenapa? Mabuk dia, kecelakaan. Lalu waktu itu saya udah bangun tidur. Memang kalau memang masalah 2 tahun. Datanglah dulu Om ke sini. Aduh, gimana ini? Aduh, berat kali hatiku saudaraku. Putar-putar lagu di rumah. Kayak mana? Pergi enggak ya? Aku ingat istrinya yang menelpon. Tapi kuliah lama tahun 6 alasan dok. Aduh. Gimana lah ini? Udah alasan mengkritik lagi. Akhirnya, iya saudaraku. Akhirnya saya berputar-putar. Istri saya bilang, pergilah Pak. Ya, pakai bahasa Thailand. Tahu mau Pak? Pergilah Pak, pergilah. Kata dia saudaraku. Ya minimal udah kita kerjakan lah bagian kita, udahlah. Berat kali hatiku saudaraku. Pergilah aku naik motor saudaraku dalam hatiku. Pagi-pagi sama orang ngali-ngali lama wala naon. Saudaraku, iya. Ya kita kan ini kan orang tua ya. Kita punya anak kan ada 10. Semua sama di mata kita, tapi kalau yang baik itu kan yang beda lagi ya. Walaupun semua sama kita, ya cuma tidak begitu, Bapak Saudaraku. Walaupun semua sama di mata Bapak Gembala, tapi kalau ada anak yang baik itu memang ada khusus di hatinya. Saya rasakan Saudaraku. Jadi pergilah saya ke sana Saudaraku. Ya saya mendoakan. Ya, beda. Waktu yang sakit tadi itu Saudaraku dari jalan dan buru mata saya. Baik orangnya. Saya merasa bagaimana 2 orang itu mereka pergi ke YOP jalan kaki. Orang tangis nama mungkin. Wah nama ngamago perempuan luar biasa ini. Jalan kaki lah mereka saudaraku. Dan si Petrus juga dengar itu, nggak nunda lagi dia. Mungkin dalam perjalanan udah menangis juga dia. Kenapa lah? Begitu banyak lagi perempuan yang kenapa nggak itu aja dipanggil Tuhan lah? Bukan begitu. Ya, tetapi akhirnya saudaraku, pergilah Petrus dan datang segera. Amin. Kenapa? Karena dia punya hati yang luar biasa. Amin. Sekarang kalau kita mati, coba kira-kira apa teman kita bilang sama kita? Atau istri kita, suami kita bilang sama kita? Ada saudaraku, saya sekali jumpa sama-sama satu orang ibu. Saudaraku, dia bilang begini, karena dia dengar suaminya meninggal, bawa eskapator sana. Pas memang, memang ngapas paliliku udah mati. Ada yang begitu saudaraku. Iya. Gak ada ya, di sini gak ada ya. Ibu-ibu jaga dirimu ya. Jaga kesehatanmu. Ya. Bapak-bapak itu kalau ibu-ibu sakit meninggal, jarang bapak-bapak setia. Nanti cari ibu muda, kasihan anak-anak ya. Jaga diri, tetaplah bersukacita, tetap bersyukur. Ya, datang bersama Tuhan supaya Tuhan berkati kesehatan kita. Amin. Ya. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Dorcas mengalami kematian dan kematiannya itu tidak saudaraku diinginkan oleh semua orang. Kenapa? Karena dia meninggalkan warisan. Bapak Ibu, warisan harus kita tinggalkan. Amin. Banyak orang, Bapak saudaraku berpikir banting tulang bekerja, beli sawit, sini beli apa kalau di Medan ya? Beli apalah begitu ya, beli tanah baru buat rumah petak, atau buat mungkin mobil angkot, mungkin apa begitu ya. Buat warisan. Ya.
Anak-anak disekolahkan tinggi-tinggi supaya ada warisan. Saudaraku, banyak sekali saudaraku orang-orang apalagi yang tidak takut sama Tuhan, ditinggalkan warisan, akhirnya menjadi kelahi. Menjadi saudaraku habis-habisan mereka. Warisan yang kita mau tinggalkan itu adalah warisan teladan hidup. Amin. Semangat untuk setia melayani Tuhan. Tunjukkan teladan-teladan kita dalam mengikut Tuhan. Ini teladan yang kita mau tinggalkan sama generasi-generasi kita. Bukan harta itu baik. Kalau kita ditinggalkan sama bapak kita, harta itu baik. Tetapi sesungguhnya yang paling penting yang ditinggalkan itu adalah warisan dari teladan hidup kita. Orang-orang tua, perhatikan Bapak Saudaraku, anak-anak kita itu merekam semua tingkah laku kita. Saya udah dewasa sekarang Saudaraku. Bagaimana bapak saya, mama saya rekam itu Saudaraku. Bapak saya, mama saya, bagaimana bapak saya memperlakukan mama saya rekam. Dan itu menjadi ingatan yang akan terputar terus bagi saya. Ibu-ibu, engkau harus baik-baik mendidik anakmu. Jangan biarkan mereka merekam tindakan-tindakan kita, hidup kita yang tidak jadi berkat. Jangan kita mengomongi Bapak Gembala di depan anak-anak. Jangan kita mengomongi pelayanan di depan anak-anak. Jangan kita menghina Tuhan di depan anak-anak. Merendahkan Tuhan di depan anak-anak. Karena itu mereka akan tangkap. Saya menikah dengan istri saya, Bu Risma Juntak, saudaraku ya. Jadi keluarga saya tadinya semua Protestan. Sekarang 90% sudah ada ke GPDI, ada juga ke gereja Pantai Kosta yang lain, saudaraku ya. Lalu ada kakak kami paling besar, dia Muslim. Ketika kami menikah, dia mengenal kami dan akhirnya dia memutuskan dia kembali kepada Kristen. Dan dia bilang, selama saya teringat-ingat bagaimana saya diajak bapak ke gereja, mama ke gereja, sekolah minggu, teringat-ingat. Dan itu membuat dia semakin bulat kembali lagi kepada Tuhan. Saudaraku, berikan teladan yang baik sama anak-anak kita. Antar mereka mengenal Tuhan. Antar mereka untuk boleh datang ke gereja. Mendapatkan, saudaraku, teladan-teladan hidup yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Warisan kita tinggalkan. Dorcas meninggalkan warisan. Dan warisannya itulah saudaraku yang akhirnya membuat orang-orang merasa kehilangan. Haleluya. Ya. Kita perhatikan dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Apa saudaraku? Semua janda yang sudah dibantu sama Dorcas, mereka naik ke ruang atas. Jadi orang Yahudi saudaraku punya rumah, ada ruangan atas, ada ruangan bawah. Dan ruangan atas itu biasa saudaraku untuk orang skala besar, untuk acara kayak kita patamyangan atau acara keluarga. Makanya waktu 2:10 malam mereka di loteng karena tempatnya lebih besar daripada di bawah. Jadi di atas itu, di sanalah dibaringkan si Dorcas itu, ya. Dan ibu-ibu janda-janda yang sudah dibantu tadi itu mereka bawa bajunya dan sambil menangis, saudaraku, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju-baju itu. Petrus, kalau sekarang Amang Pendeta, inilah baju yang dibuat sama ibu Situmorang. Inilah yang dibuat sama ibu si Dorcas ini. Baju-baju ini selama dia hidup inilah yang dibuat. Mereka tidak ikhlas si Dorcas mati. Tolonglah Om Petrus, lakukan sesuatu lah. Karena ini orang sangat berarti, ini orang sangat berdampak, ini orang benar-benar menjadi berkat. Kiranya di tempat ini ada demikian, amin. Ketika sesuatu terjadi kepada kita, orang lain melihat, ibu itu jadi berkat, ibu itu berarti. Bu, ingatlah, kalau ibadah rayon selalu diajaknya aku. Tadinya nggak mau aku ibadah rayon, nggak mau ibadah komsel, tetapi karena diajak-ajak terus, jadi ikutlah aku. Amin. Perbuatan baik kita kadang-kadang itu sederhana bagi kita, tapi kalau kita lakukan Bapak Saudaraku, itu sesungguhnya luar biasa. Bapak Ibu, jangan lupakan peran kesetiaan.
apapun yang kita lakukan yang baik, kalau setia kita lakukan, itu akan menjadi besar. Amin. Mungkin kau melakukan kebiasaan-kebiasaan pagi-pagi, engkau bilang istrimu cantik. Di sini bapak-bapak, pagi-pagi ada yang bilang istrinya cantik, ada yang puji istrinya. Pujilah bapak-bapak ya. Saya lakukan, saudaraku ya. Makanya istri saya tambah cantik, saudaraku. Kalau orang-orang lihat sama saya, dikiranya itu saudaraku enggak istri saya, karena tambah cantik. Kalau bapak-bapak sayang sama istri, istri itu kan cantik. Amin. Ya. Kalau ibu-ibu mau melihat bapak-bapak yang luar biasa, maka hargailah dia. Kalau engkau menghargai dia sebagai bapak, maka dia akan tumbuh potensi dia. Kepemimpinannya akan keluar. Tapi kalau engkau tidak menghargai dia, ngomongi sama orang, langsung turun potensinya. Ibu-ibu juga kalau dia dikasihi, dipuji, tambah cantik ya. Perempuan itu makhluk halus. Setuju Bapak ya? Ya. Perempuan itu makhluk halus tapi bukan hantu. Ya. Banyak makhluk halus, tapi wanita ini bukan hantu. Ya. Makhluk halus tapi dia bukan hantu. Cari rahasianya, saudaraku. Pujilah dia, senangkanlah dia. Karena kalau istri sudah dipuji, maka firman Tuhan katakan, nanti kita akan melihat seperti Tuhan kasih kapal Sodaga. Apa yang kita mau ada. Kita minta kopi-kopi terenak dikasih. Kita minta sayur-sayur terenak disajikan. Kalau memang istri itu disayangi, dia akan menjadi seperti kapal Sodaga. Tapi kalau nggak disayangi, minta kopi, kopinya nggak terasa, gulanya nggak terasa, kopinya nggak tahu apa-apa itu. Minta sayur juga hambar. Ya. Puji Tuhan. Tapi walaupun begitu ibu-ibu, kalaupun begitu suami, tunjukkan yang terbaik. Amin. Karena firman Tuhan berkata, teladan ibu-ibu yang akan memenangkan hati bapak-bapak yang ada. Amin. Bapak ibu perhatikan, Dorcas ini, kalau kita lihat pembacaan semua dari atas sampai bawah, tidak ada Alkitab mencatat ada perkataan Dorcas. Enggak ada. Artinya apa saudaraku? Tidak perlu banyak berkata-kata sama kita. Yang penting tunjukkan perbuatan kita. Amin. Ibu-ibu tidak usah nasihati bapak-bapak. Tidak usah nasihati. Tunjukkan aja menjadi ibu yang mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Maka tindakan kita itu menjadi khotbah kita sama mereka. Orang tua juga nggak usah khotbahi, saudaraku. Satu kali bapak ibu, saya dulu masih pemuda merokok. Ya. Saya namanya orang Medan ya, orang rel ya. Saya kelas 2 SD dan merokok. Ya. Makanya saya agak pelupa, tidak pintar saya saudaraku. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, saya waktu itu ingat satu kisah. Abang saya itu dia merokok. Dan satu kali saya distrapnya. Dia merokok begini. Ya. Nama saya Anton. Ton, kamu jangan merokok ya. Merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Merokok. Tolong ya. Kalau kamu berhasil, jangan contoh-contoh mereka-mereka ini. Jangan merokok. Mau berhasil enggak? Mau bang. Satu kali dia buat begitu sama saya lawan saudaraku. Abang juga merokok. Jangan sampai saudaraku orang tua kita bilang, nak, jangan merokok nak, kita merokok. Ada bapak sini masih merokok. Tidak pernah kuajari kamu merokok ya. Tidak pernah diajari, tapi tindakan kita yang mengajari. Jangan merokok bapak-bapak ya. Ada sini masih merokok bapak-bapak. Bapak ibu, kita adalah hamba yang merdeka. Dorcas hamba yang merdeka. Karena dia merdeka lah, maka dia bisa melakukan melebihi apa yang sebenarnya dia punya. Kalau kita merdeka, kita akan bisa melebihi, melakukan apa yang melebihi. Jangan mau terikat. Kita bukan ikatan sama siapapun. Sama rokok kah, sama siri kah, sama handphone kah, sama apa, enggak ada kita. Kita orang yang merdeka. Kita bisa meninggalkan itu. Kita bisa melakukan yang baik. Jangan biarkan saudaraku. Ada yang masih minum tua, merokok, jangan Bapak ya. Amang, enggak ada di Alkitab dibuat dilarang merokok. Kalau ada berita aku merokok. Bapak Ibu, kendaraan juga di Alkitab dilarang pakai narkoba. Karena kata narkoba itu kan baru sekarang, rokok juga baru sekarang ya.
Cari kata narkoba itu tidak ada. Tidak ada dari kita dilarang nonton porno. Ya kalau kita mau cari bahasa-bahasa yang implisit begitu ya nggak bisa, Bapak Saudara ya, nggak bisa. Ya. Puji Tuhan. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, saudaraku, ya, tubuh baik suci, jagalah. Amin. Ya. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Itulah ukur kita. Bukan apakah ini ada dari kita atau tidak. Kita periksa aja apakah ini menyenangkan hati itu atau tidak. Kalau kira-kira merokok membelanjakan uang kita untuk sia-sia begitu, berguna enggak? Apakah lebih bagus kita belikan untuk susu anak, untuk biaya pendidikan anak, kita kasih. Ya, daripada kita habiskan begitu. Saya perhatikan Bapak Saudaraku, banyak orang yang merokok, menjadikan mereka itu, saya jadi lari ke sana sedikit waktu ya. Banyak orang saya lihat yang merokok, menjadikan dia itu sulit untuk lebih luar biasa melayani Tuhan. Saya umpamakan orang yang merokok itu adalah orang yang mengikat dirinya, sehingga ada yang mengikat dia nggak bisa berlari kencang. Kalau engkau mau melayani Tuhan dengan bebas merdeka, lepaskan semua ikatan-ikatan yang ada. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Walaupun engkau saudaraku sebagai jemaat, mungkin keterbatasan talenta, Tuhan akan pakai. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang ke-40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Bapak Ibu saudaraku, Petrus datang ke Yope. Dia berjalan dari kota Lida, dari desa Lida, dan menjumpai Dorcas. Ketika itu Petrus naik ke atas, dan ketika Petrus naik ke atas, dia suruh semua orang keluar dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, ada yang memberi penafsiran begini, kenapa dia berlutut? Ya, Petrus itu ingin fokus kepada Tuhan. Orang-orang disuruh keluar, Petrus ingin fokus kepada Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang menangis, banyak orang yang berbicara, dan dia ingin fokus kepada Tuhan. Karena Petrus betul-betul mau melihat doa bisa mengubah situasi ini. Petrus percaya doa bisa mengubah situasi. Petrus teringat dengan ketika dia berjalan di atas air. Ketika dia membuka mata, dia menjadi melihat kenyataan, ada air. Logikanya kemudian berjalan, tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Tidak mungkin. Tetapi akhirnya ketika dia sadar itu, dia jadi lemah iman dan dia jatuh. Dan dia nggak mau jatuh, dia nggak mau Dorcas ini tidak terjadi mujizat, dan dia sungguh-sungguh berdoa. Dan dia berlutut, dia tutup mata, dia berlutut, dan disuruh orang keluar, dia sungguh-sungguh berdoa. Dan ketika dia sudah yakin, Tuhan mengerti kerinduannya, Tuhan mengerti doanya dan harapannya. Kemudian dia berdoa sama Tabita, Tabita, bangunlah, bangkitlah. Amin. Mungkin kalau engkau Bapak Saudaraku punya masalah, kadang-kadang kau perlu tutup mata sama dunia ini. Ya. Kita harus berani lebih percaya kepada firman Tuhan daripada kepada realita. Satu kali seorang pendeta di daerah kami, dia pergi belanja, Bapak Ibu. Dia pergi belanja ke sebuah toko. Dan ibu di toko ini bilang begini, Emang, minggu depan kami tutup, mungkin sebulan. Kenapa? Bu, begitu. Saya mau ke Penang. Saya sakit. Ya, saya sudah sakit kanker stadium 4. Ya, saya mau ke Penang, baru kujual sawit sana itu yang dekat Mas Yanu, dia bilang. Kenapa, Bu? Ibu percaya sama Tuhan Yesus. Ibu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Ibu percaya sama kuasa doa, kata Pak Pendeta ini. Karena Pak Pendeta ini tahu ibu ini baik sebenarnya. Lalu kemudian, saya percaya, Amang. Tapi doakanlah ya, Mang ya. Kalau ibu percaya kita berdoa ya. Mereka berdoa. Amin. Setelah amin, saudaraku, Pak Pendeta bilang, ibu jangan ke Penang ya. Ibu sudah sembuh. Tadi kita sudah berdoa. Ibu sudah sembuh. Saudaraku, beberapa hari kemudian Bapak Pendeta ini lewat, dia lihat toko itu masih buka. Dan dia datang ke sana. Ketika datang ke sana, dia lihat ibu itu. Ibu, gimana kabarnya? Aduh, Amang, puji Tuhan. Ibu itu bercerita, Amang, saya nggak jadi ke Penang. Kemarin setelah kita berdoa, aku rasa badanku sehat, enak.
Aku periksa lah ke rumah sakit umum daerah Pekanbaru. Saya periksa, kanker itu udah sembuh. Amin. Kanker itu udah sembuh, Amang. Lalu dia bilang, kemarin aku jual sawit. Sekarang uang sawit ini kasihlah sama Amang. Gunakanlah untuk pekerjaan Tuhan di tempat Amang. Puji Tuhan. Ibu ini berani membatalkan jadwal ke Penang. Dia berpikir, aku harus berani mempercayai firman Tuhan. Dia tutup matanya sama memang kenyataan dia sakit. Dia tidak gubris telepon dari Penang. Dia yakin sakitnya sembuh. Dan memang sakit. Engkau mungkin diberikan kenyataan, anakku bandel. Anakku rumit kulihat. Tapi doa bisa mengubah segalanya. Engkau mungkin melihat suamiku itu tidak ngerti. Bukan aku saja, Tuhan pun tidak ngerti yang hidupnya itu, tidak jelas. Mungkin begitu, saking rumitnya. Tetapi Tuhan bisa mengubah segalanya. Amin. Bagaimana Tuhan membuat laut yang begitu dalam terbelah jadi dua, dan Israel berjalan di tanah yang kering. Wah, luar biasa, saudaraku. Mereka melihat ikan hiu. Wah, kiri kanan mungkin di pemandangan. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, doa bisa mengubah segalanya. Petrus dia berdoa, dia berlutut, dia percaya, Tuhan tolong orang ini bangkitkan. Karena orang ini masih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang mau dilakukan. Masih banyak lagi orang lain yang perlu melihat kesaksiannya. Masih banyak lagi orang yang perlu lewat hidupnya datang kepada Tuhan. Tolong Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tolong. Amin. Bapak Ibu, kualitas hidup kita bukan ditentukan lama atau tidaknya kita hidup. Amin. Bukan berapa lama kita hidup. Dorcas hidupnya singkat, mati dia. Tetapi ketika dia dalam hidupnya singkat itu, hidupnya sudah berarti. Amin. Bukan berapa lama kita hidup, tetapi apakah hidup kita itu selama ada berarti. Bapak Ibu, bukan berapa lama berjemaah di tempat ini. Bukan berapa lama, tetapi apakah selama di tempat ini berarti, bermanfaat, berdampak. Tunjukkan Bapak Saudaraku. Tunjukkan. Haleluya. Saya melihat begini saudaraku. Ini rahasia saya lihat pertumbuhan gereja. Saya melihat banyak gereja-gereja yang ada. Saya nggak tahu di sini. Di beberapa tempat Bapak Ibu saudaraku, jemaat-jemaat lama mereka kurang dibanding jemaat-jemaat baru untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kurang memberi diri, kurang berdampak. Kurang membuat hidupnya berarti dibanding jemaat-jemaat yang baru. Dan ini kegagalan, saudaraku. Bayangkan kalau di rumah kita, ibu-ibu melahirkan anak sudah 5, kemudian mau lahir anak yang ke-6, anak yang 5 ini mengulah terus. Gimana Bapak ini kita mengajar anak kita yang baru lahir? Karena mereka pasti kan melihat abang-abangnya. Ya kan, setuju Bapak Ibu ya? Tapi kalau Bapak saudaraku punya anak 5, 5-5-nya sudah menjadi abang-abang, kakak-kakak yang mau tanggung jawab. Anak ini saudaraku udah mengikuti ini. Di rumah saya banyak orang. Kami 16 orang pemuda di rumah saya, saudaraku. Ada yang dari latar belakang narkoba, ada juga yang memang dari sekolah kita praktek, ada juga yang kita kuliahkan, ada banyak saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak muda yang Tuhan percayakan sama saya itu, Bapak Ibu, selalu Tuhan berikan ada anak-anak yang senior. Dia memberi diri menjadi teladan. Jadi saya tidak banyak ngomong, walaupun ada orang-orang yang mungkin baru bertobat, baru datang narkoba, dia jadi ikut menyesuaikan diri, ikut jadwal doa, ikut aturan di pastori. Akhirnya semuanya jadi baik. Jemaat Tuhan mari, apalagi kita adalah jemaat yang ada di sini, supaya nanti orang-orang baru datang, biarlah kita sudah menjadi berkat. Amin. Kita mendukung. Bapak Ibu, kembali kepada ayat tadi ayat yang pertama saudaraku. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Bapak Ibu,
Ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Bapak Ibu, kita harus menjadi murid Tuhan. Di mana murid Tuhan adalah orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan bilang. Bapak Ibu, kalau Bapak Saudaraku guru, lalu Bapak Ibu mengajarkan sama seorang anak, sama seorang murid, tolong dulu hafalkan Pancasila. Kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 nggak bisa mengajarkan Pancasila dia. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Atau sampai SMP nggak bisa mengajarkan hafal Pancasila. Sampai SMA gimana saudaraku? Pasti saudaraku tendang ya kan? Atau saudaraku sebagai guru tidak mau datang kepala sekolah, udah lama, tidak cocok ini dinaikkan, tidak bisa menghafal Pancasila, berarti nggak bisa dia. Ya. Jemaat-jemaat Tuhan harus menunjukkan kita memang harus bisa menguasai. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara bukan karena pohon ara itu berbuahnya sedikit atau berbuahnya itu tidak banyak, enggak. Tapi dia mengutuk pohon ara itu karena memang nggak mau berbuah. Bapak saudaraku, kalau engkau berbuahmu sedikit, yang kau lakukan masih sedikit, tidak apa-apa. Nanti itu Tuhan akan beri pupuk, Tuhan akan beri berkat. Tapi kalau nggak mau melakukan apa-apa, cuek, tidak peduli, ini yang nanti Tuhan lihat, ini nggak berbuah-buah. Kalau nggak berbuah-buah, ngapain menghabiskan pupuk? Ngapain menghabiskan lahan ini? Amin. Menjadi murid Tuhan, kita harus mau melakukan. Bapak Ibu, beberapa hari ini, beberapa waktu-waktu ini, banyak orang yang disibukkan atau dapat pengajaran tidak memberi persepuluhan. Ya Bapak Ibu ya. Kami di Riau, itu jemaat dikumpul dari semua gereja. Kami dari organisasi GPDI mengajarkan tentang persepuluhan. Di sini yang rutin memberikan persepuluhan siapa Bapak Ibu? Biar saya lihat, biar saya bisa sampaikan di sana. Oh di Medan luar biasa, ada Bapak Ibu persepuluhan. Ya. Bapak Ibu, persepuluhan itu banyak yang bilang itu kan zaman dulu. Bapak saudaraku, saya mau sampaikan sama kita, sebelum zaman Taurat sudah ada perpuluhan. Itu zaman Abraham, Ishak. Taurat itu zaman siapa Bapak Ibu? Zaman Musa. Jadi sebelum zaman Musa sudah ada perpuluhan. Abraham, Yakub sendiri dia berjanji dia akan memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi dia, karena dia melihat Tuhan tolong dia. Kemudian zaman Musa, zaman Perjanjian Baru pun ada persepuluhan. Tuhan Yesus berkata, jangan hanya persepuluhan, tetapi melupakan keadilan. Itu kan Tuhan bilang kan? Tidak ada satu ayat pun yang melarang memberikan persepuluhan. Tetapi begitu banyak ayat dan contoh-contoh hamba Tuhan yang memberikan persepuluhan. Tapi orang hanya pakai satu ayat saja. Sekarang Perjanjian Baru. Coba cari sama saya di mana menyuruh. Ya kalau memang menyari seperti bahasa yang kita mau, itu kan bahasa Tuhan bilang kan, jangan hanya persepuluhan saja, tapi melupakan keadilan. Artinya lakukan juga itu, saudaraku. Pernah saudaraku dengar kasus Gerbek Lumendong, bagaimana dia mengungkit agama seberang, bagaimana mereka harus mendukung penyebaran agamanya dengan memberikan juga apa yang harus diberikan. Mungkin betul persepuluhan atau apa istilahnya, saudaraku. Artinya semua, saudaraku, ya agama yang lain juga melakukan itu. Artinya saudaraku, kita harus menyadari gereja ini perlu operasional. Amin. Saya tanya tadi sama, ini berapa ini? 2 juta mahal juga. Saya mau beli, tapi saya belum ada uang. Ya. Semua kan perlu. Ini kita bergerak, ini semua perlu. Ya, kita akan berikan dengan sukarela. Saya perhatikan orang-orang yang tidak memberi persepuluhan itu rata-rata pelit. Orang pelit akan cari alasan supaya jangan keluar uangnya. Amin. Iya Bapak Saudaraku, orang pelit akan cari alasan supaya tidak keluar uangnya. Ya. Tetapi orang yang murah hati, dia nggak akan pakai alasan. Dia nggak akan pakai alasan. Ya. Orang pelit itu memang rata-rata pintar cari alasan. Satu kali saudaraku, saya pernah dengar cerita ada seorang yang sedang kuliah di Jepang. Ketika dia kuliah di Jepang, karena dia orangnya hitung-hitungan, dia orangnya pelit, dia pergilah mengontrak pas di atas sebuah
restoran. Jadi di Jepang itu ada ruko, rumah begitu, ada restoran di bawah, di atasnya lah dia pesan kamar. Ya. Ada juga pemuda yang pesan kamar juga, tapi pemilik restoran selalu perhatikan, ini pemuda ini kenapa hanya pesan nasi aja setiap hari? Tidak mau dia pesan ikan, ya, pesan sayur. Lalu ditanya sama pemilik restoran, kamu kenapa tidak mau beli lauk? Ini kan restoran. Begini Pak, saya itu harus berhemat, ya. Jadi setiap kali saya di sini mau makan, saya beli nasi, saya makan di atas. Jadi ketika saya cium itu bau ikan, bau sayur, kenyang saya. Udah, jadi gak perlu saya beli. Pemilik restoran ini juga orangnya pelit. Orang pelit itu pintar-pintar, saudaraku, cari alasan. Jadi kemudian dia, saudaraku, orang pelit ini dia bilang begini, kalau begitu kau harus bayar. Sudah cium. Datang pemuda ini, dia kan mahasiswa. Gimana bayar? Di mana itu logikanya Pak? Kalau kau nggak bayar, kita ke pengadilan. Pokoknya kau bayar. Udah berapa lama kamu di sini? Bayar juga. Masa kau nggak pernah mau beli, kau mencium-cium itu juga harus bayar. Masuk mereka ke pengadilan, saudaraku. Ketika di pengadilan, hakim memutuskan supaya si pemuda ini membayar sekian keping uang. Ya. Pemuda ini protes, "Gimana ini Pak Hakim, nggak adil, ini pengadilan sudah rusak." Namanya pemuda yang idealis kan. Gimana ini? Kamu mau bayar nggak atau masuk penjara? Bayarlah, saudara. Dengan berhati dia bayar, dengan beberapa keping. Kemudian Pak Hakim ambil keping itu dan dia lemparkan uang itu. Udah, itu orang kaya, dia bilang. Orang kaya tersinggung. Kenapa begitu Pak Hakim? Sudah kan? Sudah Pak, sudah dengar kan bunyinya? Udah, dia sudah cium aromamu, kamu udah cium, udah dengar bunyinya. Selesai. Saudaraku, itu kalau orang pelit suka cari alasan. Di Alkitab bilang orang pelit tidak masuk surga. Kalau kita memang mau memberi, apapun istilahnya, mau persepuluhan kah, mau persembahan janji iman kah, mau persembahan sukarela kah, tidak peduli kita nama-nama itu hanya nama-nama. Tapi kalau orang pelit, memang dia mau pakai nama-nama supaya jangan keluar-keluar uang. Apa janji iman amang? Janji iman masa gitu-gitu. Apa amang, uang pembangunan, apa pembangunan, pokoknya selalu nama-nama dipersoalkan. Di sini nggak ada ya. Kalau orang pelit di mana-mana, tapi saya nggak tahu di sini. Di mana-mana itu pintar-pintar cari alasan supaya jangan dia lakukan itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita mau jadi murid Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kiranya kalaupun saya menyampaikan begini, besok kalau saya datang jangan bilang sama om lagi, jangan lagi lah om itu ya. Ya saudaraku, saya mau menyampaikan ini karena saya begini saudaraku, saya percaya begini. Apa yang saya mau orang perbuat sama saya juga perbuat demikian. Saya juga mau ketika nanti ada hamba Tuhan melayani di jemaat yang saya percayakan, mereka berani jemaat itu boleh diajar yang baik. Tidak takut menyampaikan supaya jemaat itu menjadi jemaat-jemaat yang dewasa. Saya juga ingin saudaraku, karena saya percaya sukacita gembala bukan karena masalah uang, tapi sukacita gembala ketika jemaat menjadi murid Tuhan. Menjadi murid yaitu mau mengikuti, merubah arah tujuan. Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan waktu kepada Ibu Bapak Gembala kita.